Smart People, salam jumpa. Senang sekali saya Ririn Agustari ini bisa hadir kembali di hadapan Anda dalam Iptek Talk Smart Program for Smart People. Ini adalah sebuah acara yang mengulas tentang hal-hal aktual seputar riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ternyata masa dikembangkan tanpa kita sadari. Smart People, untuk menjadi unggul dalam persaingan ekonomi, tentunya Indonesia harus banyak melakukan inovasi-inovasi, sehingga tentunya dibutuhkan lagi pengembangan riset yang lebih agresif. Sementara selama ini pengusaha yang terlibat dalam kegiatan riset sama sekali tidak diberikan insentif pajak. Untuk itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek sebagai kerangka dasar perkembangan semua unsur kelembagaan agar bisa lebih bersinergi lagi. Kali ini kita akan berbicara mengenai insentif pajak mendorong riset kelapa sawit. Dalam industri kelapa sawit, mengapa pengusaha lebih mementingkan ekspor barang setengah jadi? Apakah memang di sini faktor pajak juga berperan? Kita akan berbincang-bincang dengan tamu-tamu kita yang sudah hadir, tentunya yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Saya akan perkenalkan satu persatu. Beliau adalah Bapak Bustanul Arifin, anggota Komite Inovasi Nasional atau KIN. Apa kabar Pak Bustanul? Alhamdulillah. Apa kabar Smart People? Masa dikembangkan tanpa kita sadari. Dan satu lagi adalah Bapak Fadil Hasan. Beliau adalah Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Pak Fadil, apa kabar? Baik-baik. Apa kabar Smart People? Masa dikembangkan tanpa kita sadari. Mungkin pertanyaan pertama akan saya tujukan kepada Pak Bustanul terlebih dahulu ini. Mengenai latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 nih Pak. Sebetulnya apa aturan yang diatur di dalam undang-undang tersebut? Sebetulnya itu kerangka besar undang-undang menyangkut sistem penelitian dan pengembangan. Di sana ada yang sangat spesifik dengan tema kita hari ini adalah negara memberikan insentif bagi industri untuk melakukan penelitian dan pengembangan R&D. Bahkan sudah ditetapkan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang 18 2002 itu yang sangat ngetop peraturan PP 35 itu, yang juga secara rinci memberikan panduan bagaimana sektor swasta apabila dia melakukan R&D, dia dapat insentif pajak. Bahkan bukan hanya insentif, dapat tax deduction, dapat pemotongan. Tax reduction ya? Jika betul-betul menginvestasikan untuk hal-hal yang berhubungan dengan research and development. Terus terang, latar belakangnya itu kita tahu semualah ya, mengapa kita memerlukan peraturan perundangan itu, bahwa alokasi riset dan development secara total masih amat kecil. Saya lihat di data Cina itu 13 kali lebih besar dari kita. Malaysia tetangga itu sudah 7 kali lebih besar dari alokasi R&D kita. Nah, dari yang 0,07 itu 86% dananya dari sektor publik alias pemerintah. Jadi partisipasi swasta dalam konteks R&D itu amat sangat kecil, baru 14%, sehingga Indonesia kalau memang begini-begini saja, riset nggak akan pernah berkembang, teknologi nggak akan pernah berkembang, sehingga diberikanlah insentif untuk melakukan R&D dengan tax deduction tadi, pengurangan pajak sekaligus memberikan insentif kalau perlu terhadap aktivitas-aktivitas di sana. Dengan harapan paling nggak yang komposisi 14% itu bisa naik lah. Syukur-syukur bisa 50-50%, siapa tahu gitu kan. Tapi kalau memang itu tidak ada kepastian dan naik dari pemerintah, kita di KIN sering memprovokasi kalau boleh saya sebutkan, untuk melakukan hal-hal yang di luar konteks, kita sebut out of the box, berpikir di luar yang biasanya. Kalau perlu kita nembus dari jalan pintas atau jalan berliku, yang penting sampai kepada tujuan.
bagaimana caranya agar insentif perpajakan itu bagi dunia usaha menjadi kenyataan. Itu aja sebetulnya, Pak. Baik, baik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya mungkin saya beralih dulu ke Pak Fadil ini. Mengenai gambaran pajak yang biasa dikenakan untuk perusahaan kelapa sawit. Mungkin Pak Fadil bisa menceritakan terlebih dahulu ini. Industri sawit kita ini kan memang merupakan salah satu industri yang sangat penting dan strategis ya. Sering kita mengatakan bahwa sawit ini merupakan anugerah Tuhan buat bangsa Indonesia dan anugerah bangsa Indonesia untuk masyarakat dunia gitu, bukan hanya di Indonesia. Sawit ini merupakan industri yang sangat sustain ya, berkelanjutan, kemudian manfaatnya banyak dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat sekarang perkembangan industri sawit di Indonesia, memang kita perlu khawatir dan waspada gitu. Lingkungan ya, environment di dalam negeri maupun di luar negeri ini tidak terlalu bersahabat. Nah, yang kita bicarakan misalnya di dalam negeri. Nah, kalau dalam industri sawit kita ini di Indonesia ini boro-boro insentif gitu kan yang kita peroleh, malah pajak dan itu pun tidak proporsional. Jadi yang dimaksud dengan tidak proporsional? Pajak yang tidak proporsional itu adalah pajak yang sangat memberatkan dan tidak adil bagi dunia usaha, terutama industri sawit ini. Karena pertama, tidak semua komoditas dikenakan pajak ekspor, tarif dan strukturnya itu sangat memberatkan. Kemudian yang ketiga, kita juga dikenakan PPN. Nah, PPN juga sesuatu yang memang wajib kita bayar. Tapi PPN yang dikenakan kepada industri sawit ini juga tidak proporsional. Ada double taxation untuk PPN terhadap industri sawit ini. Ada satu lagi yang dikenakan pajak itu adalah terhadap sawit itu adalah pajak-pajak di daerah berupa pungutan, retribusi dan seterusnya. Ya. Yang itu jenis ya dan tujuannya itu bisa sangat dipersoalkan gitu. Jadi pernah kita menghitung kira-kira kalau misalnya penghasilan pengusaha dari dunia usaha dari sawit ini 100% ya katakan jumlahnya yang dibayarkan kepada negara berupa pajak-pajak itu tergantung harganya memang, tapi kalau misalnya harganya di atas 1.000 itu kira-kira 40% itu sudah oleh negara. Dan pada pengusaha itu sisanya padahal dia menanggung kos produksi. Baik. Jadi itu juga apakah yang melatar belakangi pengusaha-pengusaha itu jadi lebih mementingkan atau lebih mengutamakan untuk ekspor barang setengah jadi begitu Pak? Karena banyaknya biaya-biaya yang harus dikeluarkan itu? Mengapa kita banyak mengekspor barang setengah jadi? Kita tahu kan sebenarnya berbicara masalah ekspor itu berbicara masalah value added. Nah, value added yang paling besar yang sampai sekarang ini diperoleh dari industri sawit itu adalah CPO-nya. Kalau misalnya kita memproses tandan buah segar ke CPO, itulah nilai tambah yang paling besar. Baik. Sementara kalau kita proses lagi kepada industri hilirnya seperti misalnya oleochemical, biodiesel, sabun, margarin atau minyak goreng, nilai tambah yang diperolehnya itu lebih rendah gitu kan. Nah, oleh karena itu insentif pengusaha itu adalah menghasilkan CPO, dan oleh karena itu maka bagi pengusaha yang diharapkan memberikan dorongan atau investasi di produk hilir itu harus dikenakan insentif, jangan dikenakan pajak. Jadi kan ini bertentangan ini. Baik. Ya kan gitu. Oke, baik. Nah, Pak Bustalul bagaimana nih menanggapinya? Karena sepertinya masih banyak juga pengusaha-pengusaha yang merasakan atau mengeluhkan sebetulnya pemerintah ini belum memberikan perhatian yang penuh untuk masalah ini. Kalau tadi Pak Fadil menyebutkan bahwa ekspor tax itu atau sebetulnya bukan ekspor tax, sebetulnya kategorinya adalah bea keluar ya, terlalu tinggi. Pengusaha itu kan tidak bodoh ya, mohon maaf. Pengusaha itu orang cerdas, dia bebankan saja pada petani. Jadi petani nanti harus menanggung pajak-pajak yang tadi yang seharusnya ditanggung oleh pengusaha, dia nggak mau bagi-bagi dong gitu kan. Terus petani itu kira-kira tertekan harga TBS-nya dibanding dulu sudah tinggi. Tapi seandainya mungkin ya tidak ada pajak-pajak pungutan-pungutan tadi, mungkin harga tandan buah segar lebih tinggi lagi sehingga harga di tingkat petani mungkin bisa lebih tinggi. Mengapa harus mengeluarkan seharusnya insentif bukan pajak begitu? Begini Mbak, ada target. Kalau kita lihat APBN 2012 itu target mereka itu 1019 tepatnya.
Jadi mereka harus dapat uang 1.019 triliun sebagai tambahan penerimaan negara. Dari total penerimaan negara 1.300 ya, 1.300 triliun. Kalau memang betul-betul menjadi objek pajak ya silahkan aja. Tapi kalau sampai double taxation mungkin saya pribadi tidak setuju. Walaupun saya bukan pengusaha, saya pribadi juga tidak setuju untuk itu. Nah, kembali kepada sawit tadi, mengapa Anda tanyakan mengapa ada lebih senang terhadap investasi atau ekspor dari produk setengah jadi dalam konteks ini adalah crude palm oil ya, minyak sawit mentah. Karena terus terang demand dunia memang tinggi dan harga itu jika Anda perhatikan memang 2008 itu tinggi sekali, memang turun 2009 sedikit tapi sekarang tinggi di atas 1.000 US dollar per ton. Bayangkan kalau harga yang diterima petani TBS-nya bisa lebih tinggi lagi, saya yakin itu akan aman juga. Jadi yang harus didahulukan, yang kita semua risau bagaimana caranya produk olahan sedapat mungkin ada di Indonesia, kemudian nilai tambahnya jatuh ke Indonesia. Jadi produksi kita itu sudah 21,5 juta ton. Nah, seandainya kita solid dan kompak dan ada insentif yang baik bagi industri untuk memajukan baik riset-riset teknis, riset-riset ekonomis, riset-riset strategis yang berhubungan dengan industri sawit in general, kita berjuang bersama-sama agar Indonesia menjadi harga referensi dunia. Kita nomor 2 terbesar di kita dan Malaysia ya, bahkan 84% kita berdua aja tuh kira-kira ya. Dan seandainya kita bersatu negara besar produsen sawit ini ambil strategik riset yang berhubungan, lalu kita menjadi price leader dan product leader, saya yakin dunia akan bergoyang itu ya, akan jeli kita pada bisa menguasai dunia. Oh bisa dong gitu, dari sawit itu. Baik, nah Pak Fadil selaku mewakili pengusaha ini, saya ingin tanya, apakah sudah menerima manfaat selama ini dari undang-undang ataupun juga PP 35 tersebut nih? Kalau kita lihat insentif yang diberikan pemerintah terhadap research and development di dunia usaha itu tidak dalam suatu kerangka pemikiran yang komprehensif dan jelas gitu. Jadi pemberian insentif kepada industri tertentu dan daerah tertentu. Kemudian juga ada PP 35 yang itu juga saya kira masih dipersoalkan di Dirjen Pajaknya. Praktis saya kira belum ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan insentif yang diberikan kepada dunia usaha yang melakukan investasi di bidang research and development. Sebenarnya dengan perkembangan industri sawit yang sangat pesat di Indonesia ini, pengusaha-pengusaha itu sudah memiliki unit risetnya tersendiri. Dan mungkin dalam kasus industri kelapa sawit itu lebih maju daripada pemerintah. Kalau pemerintahnya dalam bidang kelapa sawit itu kan punya PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang basisnya yang pusatnya di Medan. Sementara di dunia usaha itu masing-masing perusahaan besar seperti Smart, kemudian Wilmar, Lonsum dan seterusnya itu sudah memiliki unit riset yang teknologinya lah katakan demikian. Inovasinya itu udah jauh melebihi dunia riset yang di pemerintahnya sendiri. Dan bahkan misalnya kita memiliki konsorsium ya untuk melakukan pemuliaan terhadap bibit-bibit sawit ini sehingga nanti kita peroleh bibit sawit yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi tapi tahan penyakit dan seterusnya. Bahkan sampai misalnya ke Afrika kita melakukan itu, ke Kolombia dan seterusnya itu gitu. Jadi walaupun pemerintah itu belum memberikan sesuatu yang signifikan terhadap terkait dengan insentif riset di kelapa sawit, dunia usaha sendiri jalan sendiri. Nah, tetapi karena tidak ada arahan, tidak ada prioritas, tidak ada insentif dari pemerintah, maka ini dia jalan masing-masing. Ini yang saya kira juga tidak bagus. Jadi kita ini tidak memiliki satu strategi dan prioritas pengembangan ya terkait dengan industrialisasi, terkait dengan research and development yang harus mendukung pada industrialisasi tersebut. Baik, baik. Pak Bustanul ada ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fadil sebelum saya bertanya pertanyaan berikutnya? Baik, sebetulnya begini, saya ingin menyampaikan sesuatu juga. Teringat ada seorang jenius dari Indonesia. Saya yakin beliau sebelumnya peneliti BPPT. Beliau saya temui khusus di St. Louis di Amerika Serikat. Karena dia tidak pulang, dia kerja untuk apa? Kerja untuk perusahaan rekayasa genetika. Baik. Ya, dia seorang biotek, mikrobioteknologi lebih tepatnya. Saya datengin ngobrol-ngobrol, kongko-kongko gitu sambil ngopi-ngopi.
Dia cerita, Mas, saya sekarang sedang mengerjakan pesanan dari pemerintah Malaysia untuk membuat genetic mapping, peta genetika dari seluruh varietas sawit yang ada di dunia. Jadi semua varietas-varietas unggul dan seluruh petanya sudah dikuasai Malaysia. Jadi suatu waktu jangan heran, nanti mungkin Pak Fadil ini ternyata pengusaha sawit di Indonesia itu orang Malaysia, jangan heran. Karena mereka memang sudah mau sampai ke hulunya ke sana. Selalu saya tanya, uang siapa? Uang pemerintah Malaysia. Itulah dari mungkin yang dipungut tadi dari perusahaan itu betul-betul digunakan untuk R&D. Kita sekarang masih bertengkar, ya, ngurusin sawit. Apa yang kita pertengkarkan, ya oke lah, mungkin konflik lahan itu masih kita pertengkarkan, ya. Tapi sampai ke hulu ke hilir begitu kita kadang nggak melakukan, justru sibuk jalan di tempat. Ya saya sampai gini, udahlah Mas, pulang aja lah, saya bilang kan ke sini kan di Indonesia Anda butuh Anda. Terus aku piye katanya kan, kira-kira saya gimana? Itu urusan nanti lah, gabung aja ke KIN saya bilang kan, tapi dia tidak menjawab secara baik kan. Esensinya begini, yang disampaikan Pak Fadil tadi sudah menyebut public private partnership, ya. Jangan-jangan memang kita harus berputar, ya, caranya. Kalau mengandalkan menembus tembok birokrasi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, karena pungutan ekspor di Dirjennya Bea Cukai. Ada perguruan tinggi, ada beliau di sektor swasta, ada KIN, ada mungkin inilah yang menjadi pendobrak gitu. Negara-negara modern sudah menggunakan filosofi seperti itu. Jadi kemitraan tripartit itu kalau orang Ristek, orang BPPT sering nyebut sebagai triple helix gitu, ya. ABG, akademisi, sindikasi, bisnis sama government. Saya kadang tambahin AGBC supaya community diikutsertakan, petani diikutsertakan gitu, ya. Seandainya pungutan-pungutan itu dikembalikan untuk memberdayakan petani saja, itu luar biasa. Di lapangan sampai sekarang itu ada program, Mbak Rin, namanya merevitalisasi perkebunan berupa pinjaman dana bergulir kepada petani. Sampai 2011 ini tidak sampai 15% yang termanfaatkan karena memang aksesnya macam-macam, temboknya terlalu besar untuk ditembus itu. Jadi di satu sisi orang butuh dana, di sisi lain dana ada, tapi kita tidak mampu memanfaatkannya, apalagi untuk R&D yang lebih strategis begitu. Jadi harus ada dobrakan. Kalau begini-begini saja kita mengeluh bertengkar sesamanya mungkin agak sulit. Kita harus dobrak dengan tadi kalau saya bilang ABGC itu, akademisi, bisnis, government, and civil society ini bersama-sama merapatkan barisan. Kalau perlu ubah undang-undangnya, ubah PP-nya agar lebih fokus gitu. Sebenarnya ada nggak sih Pak tim gitu atau siapa sebetulnya bertanggung jawab untuk melakukan pengujian ataupun juga penilaian terhadap permohonan insentif ini untuk badan usaha? Apakah di Kemenristek? Tadi juga Bapak sempat menyebutkan ada belum, karena rimbanya itu terlalu lebar, ya. Kita memang belum membentuk badan atau komite, jangan-jangan memang harus melalui KIN atau KEN gitu untuk memfasilitasi kalau memang pengusaha betul-betul mau menagih insentifnya seperti itu. Tapi nanti terpulang kepada kita, mampukah kita untuk mendobrak itu? Mungkin kalau sendirian nggak mampu, ya, tapi harus bersama-sama. Contoh yang sudah berlangsung dalam konteks lain adalah Komite Keamanan Pangan. Ada undang-undang yang mengatur itu, sehingga jika masyarakat khawatir terhadap keamanan pangan dan keamanan hayati, misalnya terhadap produk rekayasa genetika, ada komite khusus yang menangani pengaduan itu dan kalau memang harus melakukan pengujian segala macam. Kalau kita sekarang fokus kepada insentif perpajakan, mungkin perlu amandemen atau adendum atau kalau sebutkan agar yang khusus kepada penanganan insentif perpajakan ini bisa menjadi kenyataan. Itu memang harus Spartan, ya, jangan-jangan melibatkan teman kita di parlemen di Senayan sana gitu. Baik, Pak Fadil bagaimana nih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bustanu tadi, dan juga apakah selama ini Pak Fadil sudah merasakan perhatian atau dukungan pemerintah dalam mengembangkan riset terutama untuk kelapa sawit ini? Iya, saya sering bolak-balik ke Kuala Lumpur, ketemu sama orang-orang sawit di sana. Saya tanya, kenapa Anda bisa maju riset dan industri sawit mereka itu di sana? Dia bilang, you know what? Sebenarnya kita belajar dari kamu. Indonesia. Karena tadi juga penelitinya yang disuruh meneliti pun orang Indonesia sebenarnya. Jadi model-model pungutan yang dikembalikan kepada pengembangan industri, model-model pajak ekspor, ya, itu kemudian juga yang lainnya, even model perkebunan inti plasma itu.
mereka tuh belajar dari kita, tapi mereka modifikasi, kemudian sempurnakan, tapi mereka melaksanakannya dengan konsisten, gitu. Itu bedanya dengan kita. Jadi kamu nggak usah belajar kemana-mana, kamu harus lihat saja dokumen-dokumen kamu yang dulu, gitu kan, semua perbaiki, gitu. Jadi betul, saya kira kita ini sudah banyak melakukan hal ya, yang saya istilahkan tuh nihilisme. Apa yang lama itu dianggap semua jelek, diganti dengan yang baru yang belum tentu baik atau tepat kan gitu. Nah, jadi saya kira saya kembali kepada insentif tentang perpajakan itu. Nah, kalau pemerintah nggak bisa bantu, ya jangan ganggu gitu aja. Jadi just leave me alone gitu ya. Gitulah. Jadi kalau misalnya nggak bisa memberikan insentif, ya kan, nggak bisa. Lalu gimana maksudnya? Pengusaha mau buat peraturan sendiri? Ya kita bisa ini sendirilah, gitu. Kita bisa berusaha sendiri. Kita tahu jalan bahwa sendiri gitu? Tantangan ke depan seperti apa, gitu kan. Kita tahu potensi kita seperti apa. Kita yakin bahwa sawit ini salah satu industri yang memiliki kompetitif dan comparative advantage di Indonesia, gitu. Permintaan dunia seperti apa, bahwa ini sangat potensial ke depannya, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang penggunaan energi alternatif atau biodiesel itu. Ya, di Indonesia ini bisa dikatakan sebagai timur tengahnya energi alternatif itu, gitu ya. Salah satunya itu dari sawit, gitu. Jadi apa istilahnya, the sky is the limit itu. Jadi itu pemanfaatan industri sawit ini tidak terbatas, gitu ya. Jadi tapi itu untuk bisa merealisasikan itu adalah pentingnya riset, pentingnya infrastruktur. Tapi sampai sekarang ini pemerintah terus terang aja belum memberikan suatu environment yang kondusif. Baik, sebelum saya tanya pada Pak Fadil mengenai penelitian apa saja yang sudah dilakukan, mungkin pertanyaan yang sama tadi saya tanyakan pada Pak Bustanul, gimana nih Pak? Kita sudah tahu ada MP3EI dan saatnya sekarang adalah menyusun action plan setelah master plan besar, action plan per koridor ya. Ada 6 koridor. Saya ada koridor 1 itu yang salah satunya adalah fokus pada pengembangan klaster kelapa sawit. Kebetulan terpilih Semangke itu di Sumatera Utara. Produk pengembangan industri hilir di Semangke itu yang sekarang sedang dimatangkan konsep-konsepnya oleh teman-teman yang duduk di KP3EI. Sudah rapat 2 kali, tinggal go. Harapan saya 2012 bisa menjadi kenyataan bahwa hilirisasi, kalau mereka sebut, adalah maksudnya peningkatan nilai tambah di hilir dari industri sawit perlu menjadi kenyataan. Nah, saya baca berita Unilever sudah akan invest 1 triliun konon di kompleks Semangke itu yang memanfaatkan CPO untuk pengembangan industri. Mereka tentu saja kita tahu mereka bergerak di bidang kecantikan ya. Toiletries juga ya. Ya. Nah, di sanalah nilai tambah itu yang sebetulnya juga bisa kita peroleh di sini. Baru kita bicara teori ekonomi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Turunan-turunan ya. Dan infrastruktur disitulah yang memang dibutuhkan untuk dikembangkan. Pak Fadil tadi sudah sampaikan juga. Nah, yang ditagih oleh masyarakat di rapat itu saya sampaikan, kalau hanya mengembangkan begini saja, apa artinya bagi negara, kan inovasinya di mana gitu kan, kira-kira seperti itulah yang saya perjuangkan kalau rapat di KP3 itu. Karena kita percaya apabila pembangunan dengan memberi dan menambahkan bumbu-bumbu inovasi sehingga peningkatan nilai tambah, teorinya sudah cukup jelas dia akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, meningkatkan menyerap lapangan pekerjaan dan seterusnya. Jadi sebetulnya kegiatan penelitian apa saja yang sudah dilakukan ini Pak untuk tentunya mendukung produktivitas dari kelapa sawit, kalau kita boleh tahu? Saya kira banyak ya terkait dengan produktivitas sawit itu. Misalnya pengembangan bibit-bibit yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi, kemudian juga yang tahan hama. Kemudian yang kedua itu terutama ini di petani kecil ya, di petani kecil. Itu adalah bagaimana mereka melaksanakan good agriculture practices gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan pemeliharaan, pemupukan, pemberantasan hama penyakit dan seterusnya. Perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia ini itu membentuk konsorsium ya, kemudian membangun plasma nuftah daripada semua bibit-bibit atau seed yang ada di dunia itu dikumpulkan, kemudian kita melakukan pemuliaan itu sehingga nanti kita ingin menghasilkan bibit-bibit sawit yang terbaik gitu, yang memiliki produktivitas tinggi dan sebagainya.
peranan research and development dalam pembangunan pertanian itu sangat penting, ya kan? Sangat, itu yang merupakan breakthrough, misalnya ada green revolution dan seterusnya itu. Nah, sebenarnya ini menjadi tugas utama dari pemerintah. Nah, dalam green revolution misalnya memang ada kemudian Rockefeller Foundation, Ford Foundation yang mensponsori itu. Jadi memang pada akhirnya ternyata public private partnership ini yang bisa mendorong, ya, memberikan terobosan terhadap teknologi, ya, inovasi teknologi dan seterusnya itu dalam bidang pertanian. Nah, ini yang saya kira kita masih lemah di Indonesia. Baik, untuk menutup Pak Fadil, apa yang ingin disampaikan untuk smart people semua? Silakan. Saya menghimbau kepada kita semua, ya, terutama ya kita sapanya smart people itu, bahwa peranan riset dan pengembangan ini, research and development, sangat penting dalam industri sawit, ya, ke depan. Dan industri sawit itu merupakan salah satu industri yang sangat strategis, sangat penting di Indonesia, ya, yang merupakan, yang ingin saya tekankan lagi adalah anugerah Tuhan kepada bangsa ini dan anugerah bangsa ini kepada dunia, gitu. Dan itu harus dimanfaatkan dengan baik, ya, jangan disia-siakan begitu. Baik Pak Bustanul, sekaligus kesimpulan dan juga apa yang ingin disampaikan kepada smart people, silakan Pak. Baik, begini smart people, yang kita belum sebut Mbak Ririn dari tadi, peran pemerintah daerah, ya. Jadi kita belum banyak eksplor seperti itu karena di lapangan juga masih ada persoalan di daerah. Tapi oke lah, dalam konteks research and development ini kita tahu setiap provinsi itu sudah memiliki badan litbang daerah. Ada yang bernama Badan Litbang dan Inovasi Daerah, ya. Nah, ke konteks dalam sawit di kabupaten juga ada yang sudah membentuk badan itu, walaupun ada yang masih kantor. Nah, bagaimana caranya produsen-produsen kelapa sawit, ya, daerah-daerah penghasil kelapa sawit ini bersatu melakukan pressure, ini bagian dari public pressure juga tadi, untuk mendahulukan atau mengembalikan pungutan-pungutan yang diambil dari industri sawit untuk dikembalikan kepada masyarakat. Minimal membangun jalan lah, maksimal bisa memberikan bantuan kepada petani, dan yang lebih umum lagi tadi bersinergi dengan sektor swasta untuk menggolkan, merealisasikan investasi dalam pengembangan produk hilir turunan kelapa sawit. Nah, terus saya tahu ada blok lagi, ada tembok lagi yang harus ditembus, tembok financing, ya, pembiayaan. Kita sudah bahas di internal Dikin, tapi belum pernah disampaikan kepada masyarakat dalam pengembangan modal ventura misalnya, ya, kerjasama antara perbankan dan sektor swasta lain. Kalau saya sering sebut sebagai LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Karena kalau kita berharap dari bank sudah memiliki platform sendiri, sudah punya Undang-Undang 1098 yang amat rigid dengan pertimbangan risiko. Nah, tapi dengan modal ventura ini ada unsur pemerintah, ada unsur BUMN maksud saya, ada unsur negara di situ yang bisa memberikan financing, pembiayaan dalam pengembangan industri hilir. Dan disitulah nanti bisa juga digunakan untuk saling mendukung pengembangan kelapa sawit. Ada R&D bisa masuk di sana. Memang ini sekali lagi masih tahap awal diskusinya, tapi ke depan kita perlu berpikir yang strategis-strategis begini, kan. Nanti bank akan ikut kok, percaya. Jadi kalau terbukti bahwa itu bisa jalan dan economically visible, itu perbankan akan datang untuk membiayai. Sekali lagi harus ada yang memulai terlebih dahulu untuk melakukan breakthrough begitu, ya. Baik, luar biasa sekali smart people perbincangan kita kali ini, dan ini menginspirasikan saya. Mungkin suatu saat saya akan bisa beralih profesi untuk menjadi seorang pengusaha kelapa sawit. Sangat menjanjikan sepertinya, sama mungkin seperti Anda juga berpikiran sama. Dan terima kasih sekali atas perhatian Anda smart people. Kita selesaikan perbincangan Iptek Talk kali ini, dan dari Kantor Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Gedung PPPT Lantai 24, saya Ririn Agustarini mohon pamit. Jumpa lagi dalam Iptek Talk untuk episode berikutnya. Iptek Talk, Smart Program for Smart People. Sampai jumpa. Salam.